Di saat kita ingin melakukan maksiat, juga hal yang sama. Ya Allah, Allah melihatku, sungguh malu aku pada Allah. Kalaupun aku tidak melihat Allah, Allah pasti melihatku. Maka apapun yang kita lakukan apabila kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, suatu hal yang melenceng daripada yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan melakukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan ma'unahnya, hidayahnya, kudrahnya, iradahnya, kita semua telah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang kita bangga-banggakan ini, yaitu Islamic Center Kota Losmawe. Selawat salam mari sama-sama kita haturkan kepada bagi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Rasul, kelak di hari kiamat, umatku yang paling istimewa adalah umatku yang paling terbanyak berselawat kepadaku, kata Rasul. Umat yang paling teristimewa di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat, yaitu orang-orang yang selalu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasul mengatakan, man nasiya salata alayya nasiya tarakal jannah, kata Rasul. Barang siapa lupa bersalawat kepadaku, jangan heran kelak di hari kiamat dia juga akan lupa lewat mana ya dia harus masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang saleh, dalam salatnya lupa membaca selawat kepada Rasul. Malamnya dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia dapat teguran daripada Rasul. Wahai orang saleh, kenapa anda lupa berselawat kepadaku dalam salatmu? Maaf ya Rasul, karena sangkingnya khusyukku mengingat Allah, menyembah Allah, sehingga aku lupa bersalawat kepadamu ya Rasul. Apa kata Rasul? Sebesar apapun amal yang kamu bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, walaupun penuh seisi langit dan bumi, bila seandainya tidak engkau selipkan dengan bersalawat kepadaku, jangan engkau harap amalmu akan sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita pikir selawat itu sepele, padahal selawat itu merupakan perisai daripada api neraka yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu ketika Syekh Hasan Basri datang seorang ibu atau seorang wanita yang mengadu kepada Syekh Hasan Basri, ya Syekh, saya adalah Fulan bin Pulin yang mana putri saya sudah lama meninggal, tapi rinduku tidak tertahan untuk bertemu dengannya dalam mimpiku ya Syekh. Ajari aku ya Syekh, bimbingku Syekh, sampaikan apa yang harus aku perbuatkan sehingga aku bisa bertemu dengan putriku dalam mimpiku. Apa kata Syekh? Perbanyakkan olehmu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, keesok malam perempuan tersebut bermimpi bertemu dengan putrinya sudah lama meninggal. Betapa terkejutnya di saat melihat istrinya berpakaian daripada api neraka, tangan kaki leher terbelenggu dengan rantai yang diambil daripada api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Keesok harinya wanita tersebut
berhadap lagi atau menghadap lagi kepada yang namanya Syekh Hasan Basri. Ya Syekh, saya semalam bermimpi dengan anak saya, putri saya. Tapi bukan kebahagiaan yang ku dapatkan, tapi cukup sedih melihatnya. Kenapa, kata Syekh? Saya lihat putri saya, anak saya dalam neraka penuh terbelenggu dengan rantai. Maka di saat mendengar cerita daripada seorang wanita tersebut, Syekh dan kawan-kawan turut menangis. Tidak lama kemudian Syekh Hasan Basri bermimpi di mana putri tersebut sudah berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka putri bertanya pada Syekh, "Ya Syekh, apakah kamu tidak kenalkan aku?" Apa kata Syekh? "Saya tidak pernah mengenalmu," kata Syekh. "Ya Syekh, inilah putri yang ibu kemarin mengadu kepadamu, yang ingin bertemu di dalam mimpi denganku. Inilah anaknya." Masya Allah, kata Syekh. Syekh bertanya, "Amal apakah yang engkau amalkan sehingga kamu malam ini berada di tempatnya Allah penuh rahmat, sedangkan kemarin malam kamu berada di apinya neraka?" "Ya Syekh, tadi sore ada seorang pemuda melintas kuburan kami. Dia mengucapkan satu potong kalimat, yaitu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang meniatkan pahala kepada kami. Ketahui olehmu Syekh, kami satu kuburan dengan saya sebanyak 550 orang disedap oleh Allah Subhanahu wa taala sisaannya karena sepotong selawat kepada Rasul dihadiahkan oleh seorang pemuda kepada kami." Ya Syekh, Masya Allah, begitu hebatnya berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kepada keluarga, para sahabat, tabi'in yang kami hormati, Abu Burhan kita bersama, Abu Asnawi, juga yang kami hormati Tunku Leo, seluruh guru-guru kami, dan juga yang kami hormati Bapak Dandim jajarannya, Korem, Polres jajarannya, seluruh Tunku Abu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Izinkanlah saya barangkali 10 menit untuk mengingatkan kembali beberapa wasiat yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim kepada kita. Beberapa pesan yang dititipkan justru diingatkan supaya kita berpedoman kepada yang dititipkan oleh Luqmanul Hakim pada kita. Yang pertama, kata Luqmanul Hakim, "Ingat olehmu akan Allah. Dengan kamu ingat Allah, jiwamu akan tentram, hidupmu akan terarah, kau selalu ada di jalannya selama-lamanya. Di saat kau ibadah, ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, seorang pasti kau ikhlas khusyuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah selalu ada di hatimu. Ka'annaka tarahu, saat kau beribadah seolah-olah engkau ibadah Allah, engkau lihat. Fa illam takun tarahu, kalaupun engkau tidak melihat Allah, yakinkanlah fa innahu yaraka, Allah akan melihatmu." Begitu untuk kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita penuh keimanan dan penuh ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan pasti khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di saat kita ingin melakukan maksiat, juga hal yang sama. Ya Allah, Allah melihatku, sungguh malu aku pada Allah. Kalaupun aku tidak melihat Allah, Allah pasti melihatku. Maka apapun yang kita lakukan apabila kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, suatu hal yang melenceng daripada yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan melakukannya. Ingat kepada Allah. Yang kedua, kata Luqmanul Hakim, ingat olehmu kepada mati. Dengan kamu ingat mati, kamu akan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala di atas dosa yang telah kamu perbuatkan. Yang kedua, dengan kamu ingat mati,
kau selalu berada di jalan Allah, selalu rajin dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan engkau akan kaya hati, kata Luqmanul Hakim. Kau akan kaya hati apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan rezekinya. Maka orang kaya hati tidak akan menyalahkan orang lain. Di saat sekarang mendapatkan BLT, bantuan dan sebagainya, dia tidak mendapatkan, padahal dia kriteria yang jatah dapat. Tapi apa kata dia? Ya Allah, ya Tuhanku, mungkin kali ini bukan rezekiku ya Allah. Walaupun dia hak dapat, kali ke depan demikian lagi. Ya Allah, ya Tuhanku, mungkin bukan di sini rezekiku ya Allah. Lain kali hal yang sama dia mengatakan, ya Allah, mungkin engkau berikan yang lebih besar lagi kepadaku, mungkin bukan hari ini rezekiku. Itulah kaya hati itu. Juga kita dengan mengingat mati, kita tidak melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, takut jangan-jangan lagi kita lakukan kesalahan, diambil nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan memfitnah orang, kita takut mati, lagi kita fitnah, tidak sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diambil nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan kita di mana bertemu, lebih-lebih di ranjang tidur, kadang-kadang kita ngobrol dengan keluarga, sampai ribah, sampai fitnah kepada orang lain, sehingga tertidur lelap kita, lupa istighfar. Naudzubillah, besok pagi meninggal dunia, mati kita dalam keadaan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, semua naudzubillah. Dengan mengingat mati, kita tidak akan membohongi orang. Dengan mengingat mati, kita tidak akan merampok orang, korupsi dan sebagainya. Kenapa? Ya Allah, ya Tuhanku, sesudah aku ambil uang ini, mungkin aku disampai mati, sudah duluan diambil oleh Allah nyawaku. Yang ketiga, pesan Luqmanul Hakim pada kita, lupa olehmu kebaikan yang pernah kamu berikan kepada orang lain. Kita pernah membantu orang, kita dan pernah berbuat suatu hal yang mungkin dengan pemberian kita dia bisa sukses, tapi kata Luqman, lupakan olehmu. Kenapa? Biar kita tidak cepat puas dengan kebaikan yang kita berikan kepada orang lain. Hari ini kita berikan sedekah kepada orang lain, besok seakan-akan kita tidak pernah memberinya. Kenapa? Untuk termotivasi kita selalu bersedekah, tidak terfokus kepada sedekah yang kemarin kita saksikan. Begitu juga hari ini, hari Jumat, subuh Jumat, dalam celeng atau kaleng mensedekahkan, besok lebih banyak lagi. Ya Allah, mungkin kurang kemarin ya Allah, hari ini aku tambahkan rezeki yang kau berikan kepadaku ya Allah hari ini ya Allah. Merasa kita biar tidak cepat puas. Yang kedua, bukan apa, kita di saat yang kita bantu dia berhasil, kita tidak menganggap itu berkat bantuanku, jadi ria. Yang keempat, kata Luqmanul Hakim, lupakan olehmu kezaliman orang lain terhadap kita. Ini yang paling payah. Hari ini kita didalimkan oleh orang, detik ini kita maafkan dia. Hari ini kita dibohongin orang, detik ini kita maafkan dia. Maka kata Allah, lupakan oleh, seakan-akan dia tak pernah melakukan satu hal kepadamu. Untuk apa? Kita tidak bersangka baik dan sesama. Berikan maaf kepada olehmu, termasuk memberi mudah ke orang lain. Bila seandainya hari ini kita boleh berlebih-lebihan dengan sesama, Allah Subhanahu wa taala akan menjejit dengan gedenya, boleh lebih kurang dengan kita. Kita bukan orang warah, kita punya salah, punya alpaan dan sebagainya. Hari ini kita maafkan dosa keluarga kita sesama, Allah akan memaafkan kita. Kita bukan tidak, andai kata Allah bukakan hijab, menampakkan berapa besar, berapa gedenya dosa yang kita lakukan, sungguh tidak mampu untuk melihatnya. Masya Allah.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila empat ini kita lakukan dengan penuh ikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, saya yakin, saya percaya dan kita yakin semua, insyaallah kita akan berada jalan Allah, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun yang kita ragukan untuk menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam sisa umur hidup kita, di saat Allah Subhanahu wa taala menitipkan kita ke dunia ini, Allah memberikan semua kebutuhan hidup kita, mulai dari bayi, popok, susu dan sebagainya, dan juga pangkat dan jabatan Allah diberikan. Tapi di saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan menyediakan fasilitas di sana. Mulai dari kubur tanah keras. Kalau ingin jadi empuk tidur dalam kubur, carikan oleh kita yaitu kasur untuk akan kita bawa ke sana untuk tidur empuk dalam kubur. Di dalam kubur padam, tidak ada sama sekali, yaitu untuk memenuhi saya. Usahakan masa hidup kita dalam dunia ini. Di dalam kubur, kata kubur, ana baitun wahdah, saya seorang, atau tempat satu orang, rumah satu orang. Kalau ingin penyakuan dalam kubur biar sunyi, usahakan masa hidup kita dalam dunia ini. Di dalam kubur panas, maka usahakan kita untuk menjadi dingin, karena maka semua yang kita usahakan dunia ini akan kita bawa ke sana. Apa yang kita usahakan, itulah yang akan kita bawa ke sana. Mudah-mudahan apapun yang kita bawa ke sana, mudah-mudahan keberuntungan ada di pihak kita. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatihumul maut. Infak olehmu rezeki yang telah Allah berikan kepadamu, pada kita, sebelum ajal menjemputkan kita. Masih ada kesempatan, jangan pernah wasiat. Kita kadang-kadang mau wasiat kepada Haine, bila saat aku mati nanti 10 saat sebenarnya untuk masjid center, belum tentu anak akan menunaikannya. Maka kita seorang hamba yang mukmin, yang selalu percaya rezeki itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun sedekah yang kita berikan depan masjid, jangan ditunda-tunda. Sebesar apapun, sekecil apapun. Kadang-kadang kalau kita wasiat, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti yang kita inginkan maksudkan, maka semasa kita hidup jangan menyesalkan nanti. Laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah Tuhanku, tundakan olehmu ajalku hari ini, mudah-mudahan fa'asadlaka, aku akan bersedekah, akan membantu fakir miskin, akan membantu Islamic Center, akan membantu ini itu, wa akum minas salihin, dan aku menjadi bahagian daripada orang-orang yang saleh, yang taat kepadamu, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terlama atau katanya terlambat sudah untuk kita permohonan sama Allah Subhanahu wa taala. Di saat lara atau nyawa telah datang di leher, maka sekecil apapun doa kita tidak akan terimakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai Bapak MC bilang tadi, mudah-mudahan hari ini 2 saf, besok lusa menjadi 4 saf. Mudah-mudahan apa saja yang saya sampaikan ini menjadi nasihat bagi saya dan juga kepada Abu Tunku, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Terima kasih atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.